Maskapai penerbangan Rusia Red Wings telah memulai penerbangan sering dari Bandara Zhukovsky Moskow menggunakan pesawat Tu-2 dan 4 dan Tu-214 Rusia sejak akhir Oktober. Rute internasional sekarang akan dilayani oleh pesawat produksi dalam negeri ini 3 kali per minggu. Penerbangan perdana yang membawa 168 penumpang ke Tel Aviv berangkat pada 28 Oktober. Red Wings mengumumkan bahwa layanan ini akan dilanjutkan sebagai bagian dari jadwal musim gugur dan musim dingin, sehingga memungkinkan integrasi pesawat ini ke dalam armada penumpang reguler perusahaan, mengalahkan eksklusivitas penggunaan pemerintah sebelumnya. Saat ini, Red Wings mengoperasikan penerbangan Tu-204 dan Tu-214 dari Zhukovsky pada hari Selasa, Kamis, dan Minggu. Dalam beberapa tahun terakhir, unit penerbangan khusus Rusia terutama mengoperasikan Tu-204 dan 2 dan 14 pesawat untuk tujuan tunggal mengangkut delegasi pemerintah. Red Wings announced in February 2024 that it would be the first airline to return both series to regular service. On February 2nd, the first flight of the new season took off from Zhukovsky to Sochi. Kemudian, rute internasional mulai beroperasi dari Bandara Domodedovo Moskow ke Tel Aviv, Batumi dan Yerevan. Red Wings mengoperasikan Tu-200 asing yang dikonfigurasi sebagai pesawat kelas tunggal yang menampung 194 penumpang dibandingkan dengan Tu-204 yang menampung 210 penumpang. Dengan muatan penumpang yang lengkap, pesawat ini mampu menempuh jarak sejauh 5.200 km. Sebaliknya, Superjet 100 yang berfungsi sebagai tulang punggung armada sayap merah memiliki kapasitas maksimum 100 penumpang dan jangkauan maksimum hanya 4.400 km. Pada bulan Februari di Katrina Ruklova, wakil CEO untuk manajemen armada sayap merah, menyatakan bahwa kedua pesawat tersebut lebih efektif biaya dan menarik untuk penerbangan rutin setelah modernisasi mereka, yang melibatkan pemasangan interior yang benar-benar baru dan peningkatan kemampuan teknis. Saat ini, Red Wings mengoperasikan Tu-214, beberapa di antaranya sebelumnya pensiun oleh maskapai penerbangan yang sama. Pengiriman pesawat Tu-214 dan Tu-214 baru awalnya dijadwalkan pada tahun 2024. Namun manufaktur ditunda, kata sumber di industri penerbangan kepada orang dalam awal tahun ini. To show some results, they took an old model and handed it over to the airline. It's unclear how they modernized it. 13% of the components need replacement, including avionics and collision warning systems. It's not yet available domestically. Emergency slides and gas filling equipment are made in America, as there are no equivalents in Russia. The source clarified that the aircraft was delivered to Red Wings to allow the airline to quickly rehire Tu-214 pilots and recruit engineers for the aircraft. Ini adalah satu-satunya maskapai penerbangan yang sebelumnya mengoperasikan pesawat ini dan terus melakukannya. Namun, beberapa ahli mengamati bahwa pesawat tersebut bahkan tidak dicat ulang dengan warna merah sayap, yang mungkin menunjukkan kurangnya komitmen dari operator. Manajemen sayap merah menegaskan bahwa transisi ke Tu-21 asing memungkinkan maskapai untuk mengurangi ketergantungannya pada komponen impor dan untuk menghindari akuisisi pesawat asing yang akan mengakibatkan biaya tambahan dan risiko terkait sanksi. CEO Yevgeny Salidilov dari Sayap Merah menegaskan bahwa transisi dari pesawat barat ke pesawat Rusia adalah tanggapan terhadap tantangan ekonomi dan geopolitik saat ini. Dibandingkan Superjet 100, Tu-214 memiliki jangkauan yang lebih besar dan kapasitas penumpang yang lebih tinggi. Namun Daikyo mengkonsumsi lebih banyak bahan bakar dibandingkan model seperti Airbus A321 dengan rata-rata 3.700 kg per jam dibandingkan E320 yang 3.200. Selain panai itu, Tu-215 memerlukan tambahan anggota awak yang mengakibatkan peningkatan biaya pajak dan gaji. Maskapai penerbangan Rusia sebelumnya telah menahan diri dari menggunakan model ini karena faktor-faktor ini. Red Wings mengakui beberapa tahun yang lalu bahwa Tu-214 tidak efisien secara ekonomi seperti Airbus 321 yang digantikannya. Sementara, maskapai penerbangan tersebut telah beralih ke pesawat eksklusif Rusia, mengalami perubahan kepemilikan saat dipindahkan ke Rostec dan menyesuaikan sanksi yang secara signifikan mempengaruhi industri penerbangan.
Denis Mantorov, wakil Perdana Menteri pertama Rusia, mengunjungi penerbangan lokal dan pabrik helikopter sebelum KTT BRICS di Kazan, menurut publikasi yang disebut Reporter. Publikasi tersebut mencatat Tu-2 Startup 14 yang secara aktif dipromosikan oleh kepemimpinan Republik Berdiri Compang-Camping dipandang sebagai penentu sampai MC-21 dapat memasuki produksi. However, domestic airlines' interest in the Tu-214 has increased along with order volume. UAC and Airline S7 signed a cooperation memorandum at the end of September 2024 to expand their fleet. Ini mencakup upaya kolaboratif untuk menyediakan maskapai penerbangan Siberia dengan 100 pesawat Tu-214 yang telah ditingkatkan. Namun, kemampuan pabrik untuk mengakomodasi volume dan kerangka waktu ini masih tidak pasti. MC-21 telah diantisipasi selama hampir 1 dekade. Superjet production was also suspended after the introduction of sanctions. Namun Kazan tetap optimis dengan potensi Tu-2 untuk menjadi pesawat yang kompetitif. Desain inovatif baru-baru ini didirikan untuk memodernisasi pesawat penumpang. Tujuan langsung adalah untuk mengurangi berat pesawat sambil mempertahankan kapasitas penumpang. It will involve the use of composite materials, digitization of all design documents, and upgrades to the internal systems and interior of the Tu-214. Akan dapat dioperasikan oleh kru anggota A2 setelah proses modernisasi dibandingkan dengan kru anggota A3. Diharapkan bahwa sebuah Tu-214 yang didesain ulang dengan 2 awak akan membangun kehadiran pasar di berbagai wilayah Timur Tengah, Afrika, dan Asia yang ramah dengan Rusia selain rute domestik. Sekarang, apakah menurut Anda MC-21 akan membuat Tu-214 usang? Beritahu kami di dalam komentar, silakan suka dan bagikan video kami dan berlangganan saluran kami. Silakan juga bergabung dengan saluran kami untuk mendorong kami.